Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengelola lahan pasiran, sebagai contoh ini adalah lahan pasiran bekas tambang yang mana 100% pasir. Ketika mau dijadikan tanaman kelapa sawit sebagai lahan kelapa sawit, maka kita harus memahami bahwa lahan pasir ini adalah pasir sama dengan adalah sebuah media yang tidak bermuatan, artinya tidak mampu memegang unsur hara. Karena kembali lagi bahwa unsur hara yang diberikan dalam bentuk pupuk itu ya akan bereaksi menghasilkan ion. Ion itu bermuatan. Ketika dia bermuatan negatif, itu nanti akan tertempel pada koloid itu sendiri atau di dalam media tanah itu sendiri ketika lihat. Tapi pasir tidak memiliki muatan sehingga tidak mampu mengikat unsur hara yang ada. Kemudian pasti rata-rata defisiensi. Kenapa kok bisa defisiensi atau kekurangan unsur hara? Karena pupuk yang kita berikan ada kemungkinan akan hilang bersama, turun ke bawah bersama air yang ada, dengan air hujan yang ada, atau nguap malahan. Sehingga dengan adanya di lahan berpasir, justru bagaimana menutupi kekurangan dari lahan pasir itu sendiri. Lahan pasir itu bagaimana memperbaikinya hanya satu cara yang mudah, yaitu adalah penambahan bahan organik yang cukup besar. Penambahan bahan organik yang cukup besar yang kita berikan pada lahan pasiran itu sendiri, dia akan memberikan dua manfaat. Yang pertama, bahan organik mampu mengikat air, artinya menahan air. Ketika bahan organik itu diberikan di atas tanah berpasir, maka pori-pori pasir yang besar itu akan terisi oleh partikel-partikel organik yang terdekomposisi. Maka yang dibutuhkan di dalam lahan berpasir adalah bahan pupuk organik yang membawa nisbah organiknya itu cukup besar. Bukan hanya masalah unsur hara, bukan, tapi adalah membantu menutupi kemelemahan dari pasiran itu sendiri, yaitu adalah tidak bisa menahan air. Dengan menggunakan bahan organik yang cukup besar, bisa menggunakan janjangan kosong, bisa menggunakan kotoran hewan, maka sela-sela atau pori-pori pasiran ini akan tertutupi oleh bahan organik yang terdekomposisi. Sehingga dengan adanya bahan organik, kita paham bahwa namanya bahan organik itu mampu mengikat air dalam jumlah yang cukup besar. Mungkin bisa lebih besar daripada berat bahan organik itu sendiri. Sehingga akan sangat membantu memegang air dikala ada air, misalnya di dalam hujan dan sebagainya. Itu jadi pemberian bahan organik. Sisi yang kedua, pemberian bahan organik adalah memberikan sebuah KTK, kapasitas tukar kation. Selain menghasilkan unsur hara tertentu, sahabat obrol semuanya, bahwa yang namanya pupuk organik itu mau kotoran ayam, kambing, sapi, pupuk hijau ataupun janjangan kosong ataupun solid, itu rata-rata mengandung ada NPK Mg yang cukup komplit. Akan tetapi jumlahnya tidak besar. Sekali lagi, jumlahnya tidak besar. Ketika kita menggunakan pupuk organik sebagai bahan utama untuk pemupukan sebagai sumber nutrisinya, maka jumlah yang diperlukan adalah banyak. Itu jumlahnya bisa cukup banyak. Sehingga selain pupuk kimia, tapi pupuk organik akan membantu adanya KTK. Kok perlu sih? Jadi kapasitas tukar kation adalah bagaimana kecepatan pertukaran antara yang mampu dijerap di dalam tanah sama yang dibutuhkan oleh bulu-bulu akar yang nantinya akan diserap. Ini itu bahasanya agak bahasa ilmu tanah, tapi bahwa kalau ada organik, maka pupuk yang kita berikan itu bisa nempel ke dalam media tanah itu sendiri. Ketika apalagi namanya KTK organik ini angkanya lebih besar daripada KTK liat, sehingga sangat cocok sekali ketika diberikan. Sebagai contoh gambarannya adalah seperti ini. Ketika kita ngomongin ini dikasih janjangan kosong, pemberian janjangan kosong sebaiknya jangan hanya sini, harusnya lebih lebar lagi, sehingga bahwa air yang bisa ditahan cukup besar dan perbaikan struktur akarnya juga akan lebih baik ketika pupuk organiknya masuk. Ini mungkin beberapa lama setelah ada pupuk organik lah. Di dalam lahan pasiran itu seringkali bahwa kita hanya berpikir bahwa pelepah yang mengering ini, kalau kita cerita pelepah yang mengering di sebelah sini, ini pelepah yang mengering ini kurang unsur hara apa ya?
kurang unsur hara apa ya? Ya mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, kemungkinan kurangan unsur hara ya akan sangat mungkin, baik magnesium, kalium. Ketika kita ngomongin pelepah kering bagian bawah, kita cerita unsur hara yang mobile. Kurangan magnesium ujungnya pasti akan kering. Kurangan kalium dimulai pada pelepah tua juga ikut kering. Maka nitrogen juga terakumulasi pada pelepah tua juga akan mengalami pengeringan daun. Kok bisa kurang? Ya wajar, padahal pupuknya sudah cukup besar. Kenapa? Karena faktor hilangnya yang terbawa oleh aliran air ke bawah di lahan pasiran adalah sangat mungkin terjadi. Sementara akar serap kita, akar kelapa sawit itu berada pada 5 sampai 35. Lah kalau ini tidak terjaga, yang mampu menahan unsur hara dan air, ya kelapa sawit akan sangat mungkin mengering seperti ini. Di sisi lain, pengeringan ini juga kita harus melihat dari faktor kebutuhan air yang tidak terpenuhi, sangat tidak terpenuhi. Dengan adanya pemberian bahan organik yang cukup besar, air bisa ditahan. Ketika air bisa ditahan, kelapa sawit butuh ya dikasih, dilepaskan diberikan, itu akan diberikan untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit. Jika tidak, ya dehidrasi. Ya kayak kita di saat kita haus tapi airnya nggak ada, ya dehidrasi. Ketika dehidrasi ya kering gitu. Jadi bukan hanya masalah unsur haranya saja, tapi bisa jadi dehidrasi. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan di lahan berpasir, bicara tentang tadi ada kelemahan unsur hara dan air dan sebagainya. Di beberapa perusahaan bahkan ini kalau kita ngomong penanaman di sela-sela ini wajib ada, kalau ada gulma-gulma lunak dan sebagainya, ini alhamdulillah ini. Karena balik lagi, gulma juga akan menahan faktor penggerusan air dan sebagainya. Di beberapa perusahaan malah justru ditanam gulma kayak pakis Neprolepis bisarata itu malah ditanam, benar-benar ditanam. Bahwa gulma lunak bukan hanya sekedar hanya gulma yang mengganggu tanaman kelapa sawit, tidak. Terkadang gulma-gulma ini justru akan membantu kita di dalam menahan air itu sendiri. Ketika lahan berpasir kayak gini kena sangat panas, ya akan nguap semuanya. Bahkan sampai kedalaman tertentu juga akan panas dan akan nguap. Ketika di sini tumbuh gulma Neprolepis bisarata, ketika hujan airnya bisa sedikit ditahan, karena bahwa gulma-gulma lunak ini adalah memiliki jaringan akar yang cukup tebal itu. Kalau bahasa Wonosobo ini grebel itu. Jadi dia ditahan itu. Ketika ditahan, maka kebutuhan air juga sedikit banyak akan terpenuhi. Kalau tidak, dia gersang kayak gini, hujan ya wassalamualaikum, tidak akan bisa ditahan. Sehingga ketika sahabat obrol punya pasiran, lebih bagus adalah gulma lunak biarkan saja. Selama dia tidak berkayu dan dia bukan lalang, biarkan saja. Justru akan membantu sekali. Bahkan di beberapa tempat mineral sekalipun, kayak mineral yang subur malah memang ditumbuhkan Neprolepis itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin gulma mungkin berpikir gulma ini gulma itu adalah sesuatu yang mengganggu, membantu menjadi pesaing penyerapan air. Belum tentu. Gulma di sisi lain juga akan membantu itu sendiri. Di beberapa kasus itu di lahan datar sekalipun malah kita tumbuhkan Neprolepis bisarata itu ataupun pakisan lunak. Yang penting jangan kresek ya, jangan bukan pakai kresek, tapi pakis yang lembab ini lunak akan dibiarkan. Hal ini selaras dengan konservasi air. Ketika hujan datang, kemudian lahan kita penuh dengan Neprolepis, yang pertama aliran permukaan akan lambat. Aliran permukaan inilah yang salah satunya membawa partikel tanah dan partikel tanah dan partikel pupuk dan mencuci areal perakaran. Yang mana bahwa ketika sudah membawa tanah, pupuk ataupun partikel, ya jelas akan mengurangi faktor ketersediaan unsur hara itu sendiri. Itu bahkan dibiarkan di perusahaan itu dikenal yang namanya spray vector. Spray vector itu artinya bahwa lahan 1 hektar itu tidak disemprot blanket total, disemprot tidak, hanya seperempatnya saja. Piringan, pasar pikul, TPH dan pasar tengahnya saja. Yang lain tidak, kita biarkan saja. Karena kalau disemprot total seperti ini, ya menurut Pendi sendiri adalah hal yang tidak tepat. Kadang-kadang yang namanya kebun yang cantik itu bukan kebun yang kayak padang pasir, bukan. Apalagi kayak gini sangat tidak tepat. Tapi kebun yang cantik adalah yang hijau, tertahan airnya, dan medianya adalah sangat mumpuni untuk memberikan pertumbuhan kelapa sawit yang terbaik itu sendiri.
Itu sih yang dapat saya sampaikan. Jadi benang merah yang saya sampaikan di dalam budidaya kelapa sawit di Pasiran, yang pertama, penambahan bahan organik adalah sangat mutlak diperlukan, sangat mutlak untuk menutupi faktor kelemahan dari Pasiran itu sendiri. Kemudian masih banyak orang yang bertanya, Pak Pendi mau pupuk urea atau apa? Lahan Pasiran termasuk lahan yang mineral, maka kita bisa menggunakan urea ya bisa, NPK ya bisa. Tapi kalau di Pasiran yang belum begitu banyak bahan organiknya, lebih bagus menggunakan pupuk-pupuk yang slow release, yang artinya sedikit diperlukan dikasih. Kalau fast release ya hilang, akan turun ke bawah. Mungkin itu saja. Dan satu lagi benang merah yang ingin saya sampaikan, jangan disemprot total. Kalau dia gulma lunak, biarin aja. Selama dia tidak mengganggu aktivitas kita. Apakah gulma lunak menyerap air dan unsur hara? Ya, nyerap juga, tapi unsur hara tidak begitu kentara, karena bahwa biasanya akar-akar pakis juga tidak sampai 35 cm. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.